Selamat datang kembali ke video part 3.2. Jadi dalam video ini kita akan belajar skenario 3, skenario terakhir, yaitu cara melakukan aksi pada email yang spesifik. Oke, jadi kita langsung terjun aja ke laptop. Oke, kita telah kembali ke layar Gmail kita seperti biasa. Nah, sekarang mungkin saya mau melakukan satu aksi pada email yang saya telah pilih ya. Jadi misalnya saya mencari laporan, saya mau email yang paling bawah itu. Nah, kita udah masuk ke email yang kita ingin melakukan aksi. Oke? Jadi apa sih aksi-aksi yang kita bisa lakukan dalam email yang spesifik itu? Pertama-tama yang paling penting adalah kita bisa mengunduh file yang tercantum ya. Mengunduh file yang tercantum, download file attach gitu ya. Jadi dalam email ini kita bisa lihat ada file yang tercantum ya, piknik bersama PPTX ini. Dan kita bisa lihat ada dua opsi yang kita diberikan ya. Ada tanda panah ke bawah yang mengunduh itu, download ini, atau insert to drive di sebelah kanan. Jadi perbedaannya, kalau saya pencet yang tombol download ini, itu akan mengunduh file ini ya. Dan kita bisa lihat di notifikasi saya, ada download complete. Jadi itu akan masuk ke storage HP saya, dan saya bisa buka dalam HP saya. Oke, itu untuk download. Untuk bagian kanan, insert to drive, kalau saya pencet, itu akan membawa kita untuk memasukkan file ini ke Google Drive kita. Oke, jadi kita misalnya pencet save dan akan upload dan akan tersimpan dalam Google Drive. Oke, jadi ada dua alternatif ya, bisa download ke HP, bisa download ke Drive, ditambahkan ke Drive. Oke, jadi itu aksi pertama. Aksi kedua adalah kita bisa membalas email ini ya. Jadi misalnya kita perlu membalas email ini, ada dua cara. Pertama ada simbol tanda panah ke kiri di atas ini, atau bisa pencet aja reply di bawah. Ya, reply di bawah. Nah, kalau kita pencet, akan membawa kita mirip sekali dengan cara membuat email baru ya, seperti yang kita belajar sebelumnya. Jadi bedanya adalah kita nggak perlu mengubah from, to, sama subjeknya. Kita cuma perlu isi teksnya aja sesuai dengan balasan yang kita perlukan. Dan kalaupun perlu mencantumkan file juga, kita bisa menggunakan fitur yang kita udah pelajari sebelumnya. Oke? Jadi kita skip aja untuk itu. Selanjutnya, aksi ketiga yang kita bisa lakukan adalah forward the email, which is meneruskan email. Kita bisa lihat di paling bawah kanan itu ya. Kalau kita mencet forward, akan muncul mirip banget dengan membuat email, mirip banget dengan reply, tapi perbedaannya di sini adalah forward itu atau meneruskan itu fungsinya mirip kayak membagikan emailnya ya. Jadi misalnya saya mendapatkan email ini dan saya tahu rekan kerja saya juga perlu dapat email ini gitu untuk informasi mereka. Jadi saya bisa kirim email ini ke mereka gitu, mkptrial2, mkptrial3 @gmail.com dan sebagainya. Jadi gunanya forward ini lebih kayak ke sharing gitu ya, kayak share buttonnya di sosial media mirip seperti ini. Jadi dalam lebih cara Gmail gitu. Oke, jadi kalau udah bisa diklik send dan mereka akan mendapatkan email yang kita dapatkan juga. Oke, jadi saya skip aja untuk itu. Jadi kita udah belajar mengunduh, membalas, meneruskan. Selanjutnya yang keempat, kita bisa menandai dengan bintang, start the message. Jadi kita bisa lihat di kanan atas itu ada simbol bintang hitam putih ya. Kalau kita mencet, bakal berwarna biru. Nah, gunanya apa sih? Gunanya apa? Jadi kalau misalnya kita keluar ke layar pertama, kalau kita pencet strip 3 di atas kiri itu, ada pilihan inbox-nya itu ada all inboxes, primary, social, dan sebagainya ya. Primary ini tempat inbox yang biasanya kita ya normal inbox gitu. Semua email akan masuk ke primary inbox. Oke? Nah, kalau kita misalnya pencet label yang start ini ya, kita bisa lihat bagian dalam folder start ini cuma ada email yang kita tadi bintangin ya. Jadi kita bisa lihat fungsinya adalah menandai dengan bintang itu semacam kayak kita memilah email yang menurut kita penting dan kita masukkan ke folder spesifik gitu ya, atau namanya di sini folder start gitu. Jadi email yang ada dalam folder start ini email-email yang kita udah tandain sebagai penting gitu secara manual kita sendiri. Jadi gunanya adalah apalagi untuk orang yang email inbox-nya sangat banyak, sangat clutter, sangat banyak advertisement dan sebagainya dan ya yang random gitu.
Ini lumayan penting supaya kita bisa, kalau kita pencet email, kita bisa fokus langsung ke folder start ini ya. Jadi folder yang menurut kita isinya email-email penting yang kita harus lakukan aksi atau sebagainya begitu. Oke? Jadi itu membantu kita untuk memfilter secara manual, memilah email yang penting dan tidak gitu. Oke? Kalau misalnya email salah pencet gitu ya, tadi bintangnya salah pencet, kita mau undo star-nya, kita bisa tinggal pencet lagi. Kalau udah hitam putih lagi, berarti itu udah tidak dibintangi dan akan hilang dari folder start itu. Oke? Oke, jadi kita kembali lagi. Yang terakhir, yang lumayan relevan juga mungkin adalah kita bisa memprint email ya. Jadi caranya adalah kita bisa pergi ke titik 3 paling atas itu, more option, dan ada tulisan print ini ya. Print. Kalau kita pencet print, kita akan masing-masing Android akan terbawa ke fungsi printer masing-masing ya. Jadi kalau asumsi ibu dan bapak sekalian HP-nya terkonek sama printer, kita bisa print kalau terkonek sama printer. Tapi di situasi saya nggak terkonek sama printer. Tapi itu bisa ada fitur supaya kita bisa memprint emailnya secara langsung. Jadi biasanya lumayan relevan untuk tiket pesawat atau bukti pembayaran dan sebagainya kalau kita perlu ngeprint dan nggak bisa nunjukin email doang gitu. Although sekarang pasti bisa ada, I guess. Jadi itu saja dari aksi-aksi yang kita bisa pelajarin untuk email spesifik, dan kita sudah selesai. Yeay. Jadi secara konklusi aja, kita udah belajar singkat introduksi tentang Gmail, keunggulan Gmail, dan cara penggunaan Gmail step by step, mengunduh, membuka aplikasi Gmail, membuat Gmail, membuat email, mengirimkan email, mencari email, dan melakukan aksi pada email tersebut. Oke? Jadi saya harap kelas ini bisa berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih telah mendengarkan saya.